Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisla ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtihaa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wassalahil aqibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di bulan ini pada malam hari ini, berupa kenikmatan kesehatan kita, sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yakni ayyamul ushr, yang dimaksudkan adalah hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, dan tidak juga jihad di jalan Allah?" Qala, maka Rasul menjawab, walal jihad fi sabilillah, dan tidak jihad di jalannya Allah, illa rajul, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar dengan dirinya dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'in, dan laki tersebut tidak kembali dengan sesuatu apapun dalam arti mati syahid. Dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW sangat tinggi kepada para sahabat-sahabatnya dan umatnya untuk tidak menyia-nyiakan keutamaan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Bahkan perbandingannya adalah dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keutamaan tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak lain karena banyaknya manfaat dan agungnya kemuliaan pada hari 10 bulan Dzulhijjah ini. Di antara hari tersebut terdapat yang namanya hari Arafah dan hari penyembelihan kurban, sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji.
Semua ini tidak diragukan kemuliaan dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika masuk bulan Dzulhijjah, sebagai seorang muslim yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka dia akan memperbanyak amal-amalan dia. Maka dia akan memperbanyak wirid-wiridnya. Maka dia akan memperbanyak kesolehan, kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena itu merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diperlukan cukup bahwasanya menambah amal tersebut dalam berbentuk kita berpuasa. Maka ada ulama yang menganjurkan kita berpuasa dimulai pada bulan tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti di hari ke-19. Adapun tanggal 10-nya sudah masuk Idul Adha yang otomatis diharamkan untuk berpuasa. Ini merupakan tambahan-tambahan amaliyah kita yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Kenapa kok tanggal 1 sampai 9 bulan Dzulhijjah ini disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa? Karena di tanggal 1 sampai 9 ini ada keutamaan-keutamaan khusus di tiap tanggalannya. Contoh umpamanya pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah merupakan hari di mana Nabi Adam alaihissalam diberikan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedahnya barang siapa yang puasa pada tanggal 1 Dzulhijjah ini, maka insyaallah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada tanggal 2 Dzulhijjah, yakni di hari dikabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, maka barang siapa yang dia puasa pada tanggal 2 Dzulhijjah, insyaallah dia akan bagaikan orang yang beribadah selama 1 tahun dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tanggal 3 Dzulhijjah merupakan hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dan barang siapa yang puasa pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah, maka insyaallah akan Allah Ta'ala kabulkan doa-doanya. Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajatnya. Dan hari tanggal 4 Dzulhijjah adalah hari di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Dan barang siapa yang dia puasa pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menghilangkan kefakiran darinya. Ya, maka ini resep. Umpamanya kita ingin menghilangkan kefakiran, ya, kemiskinan dalam diri kita, maka puasalah pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Kemudian di tanggal 5 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Dan barang siapa yang dia berpuasa di tanggal 5 ini, maka dia insyaallah akan terbebas dari sifat kemunafikan dan selamat insyaallah dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tanggal 6 bulan Dzulhijjah, yakni hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kebaikan-kebaikannya untuk para nabi-nabinya. Dan barang siapa yang dia berpuasa pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah, maka dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang dan tidak akan disiksa selamanya. Kemudian di tanggal 7 bulan Dzulhijjah merupakan hari Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu neraka jahanam dan tidak dibuka lagi sampai tanggal 10. Dan barang siapa yang dia berpuasa pada 7 hari ini, maka pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah ini, maka baginya insyaallah akan ditutup 30 pintu kesulitan
dan akan dibukakan 30 pintu kemudahan. Dan di tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang mana barang siapa puasa pada tanggal 8, insya Allah diberi pahala yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tahu besarnya pahala tersebut. Itu namanya puasa sunnah Tarwiyah, yang mana niatnya adalah nawaitu sauma qadin sunnata tarwiyah lillahi ta'ala, yakni ada pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dan di tanggal 9 disebut adalah hari Arafah. Dan barang siapa yang dia puasa pada tanggal 9 ini, yakni dengan puasa sunnah Arafah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun penuh yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Inilah daripada keutamaan-keutamaan berpuasa di tanggal-tanggal awal bulan Dzulhijjah, yang mana hal ini disebutkan di dalam kitab Turratun Nasihin halaman 266. Dan kemudian di tanggal 10-nya, yakni tanggal di mana umat Islam ini merayakan hari besarnya, yakni hari raya Idul Adha, yang mana di hari tersebut terdapat suatu peribadahan, bentuk persembahan, bentuk pengabdiannya manusia kepada Sang Penciptanya yang khusus di hari tersebut saja, yakni yang namanya kesunahan tauhiyah atau penyembelihan, pengorbanan hewan kurban, di mana pada perintah tersebut, pada amaliyat tersebut merupakan penghambaan atau persembahannya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-karunia yang telah Allah Ta'ala berikan di dalam kehidupan kita. Maka kita menyisihkan daripada harta kita untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan kita persembahkan, akan kita kurbankan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana prosesi daripada penyembelihan ini asal muasal sejarahnya merupakan ajaran daripada Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Karena hampir seluruh nabi-nabi itu merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini disebut dengan Abun Nas, yakni bapaknya manusia. Sedangkan sebutan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam sama, Abun Nas juga, bapaknya manusia, tapi yang kedua. Kenapa? Karena di zaman sekarang tidak ada satupun manusia kecuali itu yang bersumber dari anak peranakan Nabi Yuna Nuh alaihissalam. Ya, kalau Nabi Adam jelas, ya kalau Nabi Adam udah jelas. Dan juga Nabi Nuh. Sebab apa? Keturunan selain daripada Nabi Nuh ini, itu yang pertama semua manusia ketika itu, ya, yang khususnya bermaksiat sama Allah Taala itu ditenggelamkan, ya, di dalam pusaran, ya, air yang meluap sangat luar biasa, di banjir yang besar sekali. Yang tersisa hanya manusia-manusia yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Dari semua manusia yang ada di kapalnya Nabi Nuh ini, keturunannya semuanya terputus. Yang masih bertahan sampai sekarang adalah keturunan daripada Nabiullah Nuh alaihissalam.
manusia pada zaman ini semuanya itu adalah keturunan daripada Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian kembali lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan julukannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini melahirkan ya dari dua istrinya, yang dari Siti Hajar lahir yang namanya Nabi Ismail, dan daripada Sayyidatuna Sarah lahir yang namanya Nabi Ishak. Yang mana Nabiullah Ishak ini anak peranakannya itulah yang menjadi Bani Israil. Sedangkan dari anak peranakan Nabiullah Ismail inilah yang menjadi cikal bakalnya bangsa Arab. Kalau Nabi Ishak cikal bakalnya bangsa Israel, kalau Nabi Ismail ini cikal bakalnya bangsa Arab. Yang mana ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk mengorbankan anak kesayangannya, mengorbankan anak yang selama 80 tahun diharapkannya. Ya, kan sebelum Nabi Ismail ini lahir, Nabi Ibrahim itu sudah berharap memiliki anak dan sabar sampai 80 tahun kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunggu ingin memiliki seorang anak. Begitu punya anak, anaknya umur 7 tahun, diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah untuk menyembelih anak tersebut. Anak yang selama ini ditunggu, anak yang selama ini menjadi kesayangannya, menjadi kebahagiaannya, yang menjadi cita-citanya, diperintah untuk dikurbankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bentuk daripada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau rela dan ridho mengorbankan anak kesayangan. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mendapat kehormatan, ya, julukan kehormatan Khalilullah, ya. Julukan Nabi Ibrahim yang lain adalah Khalilullah, yakni kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar yang tidak main-main, satu gelar yang tidak semua nabi itu memiliki makom tersebut. Makom apa? Makom Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan derajat Khalilullah ini, makom Khalilullah, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disebutkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Karena diriwayatkan Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang kaya raya, memiliki harta yang banyak. Bagaimana tidak? Sedangkan diriwayatkan Nabi Ibrahim itu memiliki 12.000 ekor ternak, ya, yang terdiri dari berbagai macam jenis. 1.000 ekor domba, 300 lembu, 100 onta, ya. Yang mana kalau dijumlahkan totalnya itu ada 12.000 ekor ternak, ya. Kita jatuh umpamanya satu ekornya itu harganya kambing aja, ya. Kambing yang bagus, yang domba ada yang spesial, ya. 5 juta umpamanya, ya. 5 juta itu yang bagus. Ya, 5 juta kali 12.000 berapa? Gak bisa dihitung dah. Sekitar 60 miliar. Itu masih menghitung kambing, belum ontanya, belum sapinya. Kira-kira 20 miliar udah kaya belum?
Ibrahim bukan orang yang pas-pasan, bukan, tapi termasuk orang yang kaya raya pada masa itu. Maka dari itu ketika mendapat gelar Khalilullah, gelar yang tidak main-main, gelar yang sangat tinggi ini, malaikat mempertanyakannya, ya. Sedangkan dia adalah Khalilullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan menilai hamba ya Nabi Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya saja. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuat lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda makomnya. Kalau kita kasih kaya dikit, kasih uang dikit, ya sudah lupa, ya. Kasih uang sedikit, kasih rezeki lebih sedikit, sudah lupa, ya. Lah minta lagi, yang ada aja udah lupa sama Allah Taala. Berbeda dengan kekayaan yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ternak-ternak ini kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kini sekarang masih menjadi milikku. Tetapi sewaktu-waktu bila Allah Ta'ala menghendaki aku untuk menyerahkan semuanya, jangan kata cuma ternakku, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian menjadi bahan ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang begitu elok rupawan, anak yang begitu indah, anak yang begitu pintar, yang di usia 7 tahun itu usia di mana anak masih lucu. Anak masih disayang-sayangnya sama orang tuanya, diperintahkan untuk mengorbankannya. Yang mana peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, qala ya bunayya inni ara fil manami anni anbika bandur mada tara qala ya abadi al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang mana artinya Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim meminta pendapat dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang perlu digarisbawahi, mimpinya para nabi itu bukan seperti mimpinya kita. Kalau mimpinya kita itu bunga tidur. Yang bisa benar, bisa enggak. Tapi mimpinya para nabi ini merupakan salah satu daripada jalan pewahyuan atau jalan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Namanya apa? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail alaihissalam di usia 7 tahun, di usia masih kecil, karena memang ya menjadi seorang nabi ini bukan tingkatan orang yang pada umumnya, tingkatan yang sangat luar biasa. Di usia 7 tahun Nabi Ismail alaihissalam berkata ketika itu, qala ya abadi al-ma ta'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, yang mana satajiduni, engkau insya Allah akan melihatku
sebagai golongan orang-orang yang sabar. Dalam arti apa? Nabi Ismail mendukung daripada perintah yang Allah Ta'ala ajukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis pun datang menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Menggoda Nabi Ibrahim, kemudian menggoda lagi ibunya, yakni Sayyidatuna Hajar, menggoda lagi Nabi Ismail sendiri, yang untuk meragukan, membatalkan supaya tidak melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Sayyidatuna Hajar dan Siti Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuannya iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan istrinya, yakni Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Nabi Ismail. Ini sangat luar biasa. Ketika salah satu contoh keluarga yang semuanya itu taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suaminya itu ingin melakukan kebaikan, ya, setan menggoda, ya, iblis itu menggoda, ya. Ketika iblis nggak bisa menggoda daripada keyakinan suami, ya, menggoda istri, ya, membujuk istrinya supaya istrinya ini bisa membujuk suaminya untuk membatalkan. Tetapi tidak dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya, ibunya, anaknya semua daripada golongan-golongan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Se-ekstrim perintah menyembelih anak kesayangannya pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi cuman hanya diperintah untuk mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya. Bukanlah perintah yang berat. Perintah yang berat aja ini akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, harap kaki dan tanganku nanti diikat supaya aku tidak dapat bergerak dengan leluasa sehingga tidak menyusahkanmu. Jadi mau disembelih Nabi Ismail yang dipikirkan adalah ayahnya tentang kebaikan. Ayah ini tidak memikirkan dirinya sendiri yang mau disembelih. Meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya supaya tidak menyusahkan ketika disembelih. Dan Nabi Ismail alaihissalam meminta meletakkan wajahnya ke tanah ketika mau disembelih. Ya, meminta meletakkan wajahnya ke tanah. Kenapa? Supaya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat wajahnya Nabi Ismail ketika mau disembelih. Kenapa Nabi Ismail takut ketika, ya, dilihat wajahnya oleh ayahnya, akhirnya menjadi salah satu penggoda untuk membatalkannya. Sampai ayahnya itu tidak tega, ya. Maka Nabi Ismail sudah memikirkan, subhanallah, anak berusia 7 tahun. Sampai cara-caranya diatur sama Nabi Ismail alaihissalam supaya tetap perintah Allah Ta'ala ini dilaksanakan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada ayahnya lagi ketika mau disembelih untuk bertelanjang dada, untuk melepaskan pakai. Kenapa minta demikian? Karena takutnya ketika disembelih nanti, ya, darahnya itu nempel ke pakaian. Sedangkan ketika pakaiannya dibawa ke rumah, takut ibunya tidak bisa lagi membendung daripada kesabarannya, menjadi penggoda kembali keteguhan, keimanan dan ketakwaan ibu dan tercinta. Ini ucapan yang keluar dari lisan anak berusia 7 tahun.
Yang dipikirkan ketika mau disembelih bukan dirinya, akan tetapi bagaimana nanti keadaan kedua orang tua. Kemudian saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan menyembelih, ditelantangkan putra tercintanya di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Nabi Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Tapi subhanallah, pisau tersebut tidak mempan, bahkan tidak menggores sedikit pun daripada lehernya Nabi Ismail alaihi salam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding penghalang yang menghalangi pandangan manusia kepada malaikat. Dalam arti ketika itu ya, hijab itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana sehingga para malaikat itu berbondong-bondong, berduyung-duyung memenuhi langit dan bumi. Mereka tunduk ketika itu dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya takjub menyaksikan ketakwaan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hatinya menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanmu. Ya. Jadi malaikat sangat takjub dengan ketakwaan dan kesolehan serta keimanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika itulah ya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba gibas. Domba gibas yang langsung dikatakan dari surga. Maka dari itu setelah peristiwa itu menjadi syariat untuk mengorbankan, menumpahkan darah hewan ternak yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada penghambaan diri kita, bentuk daripada rasa syukur kita atas karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Idul Adha merupakan hari besar umat Islam, karena kita harus senang ketika masuk Idul Adha. Kita sambut hari raya besar kita ini, hari besar umat Islam ini dengan hati yang gembira. Dari itu kalau mau puasa deh nggak apa, ya, sampai ntar batasannya tanggal 9 ya. Jadi keadilan juga nih, kalau Allah ya, lanjutin puasanya ya, lanjutin puasanya. Banyak keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan ini menjadi wasilah dijadikan digolongkan diri kita sebagai hamba-hamba yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita digolongkan, dibangkitkan bersama golongan para anbiya, bersama golongannya para nabi, bersama golongannya para wali. Amin ya Allah. Sehingga kelak kita mendapat daripada pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, diampuni segala macam khilaf-khilafnya. Dan kita berdoa juga semoga tidak ada yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita
digampangkan urusan kita, dimudahkan ujian dan cobaan kita, dilancarkan usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga berdoa sama Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, semoga bila ada penyakit dalam tubuh kita, tubuh keluarga kita, tubuh saudara kita, semoga semua penyakit itu lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, jasmaninya, rohaninya, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana Mustafa Rasulih Abdi Kulli Suli Salawat salam Rabbi alaihi adab abdi wa alihi wa sahbihi la yaqasis suli walhamdulillahi billahi waddanayi subhana rabbika rabbil izzati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.